Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak supaya kita semua terhindar dari virus COVID-19. Dan juga semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir supaya kita bisa belajar bertatap muka seperti dulu lagi. Adik-adik, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas terkait materi buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Lantas, apakah saja perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi? Pasti di antara kalian sudah pernah mendengar, bukan? Apa sih itu buku fiksi dan apa sih itu buku non-fiksi? Oleh karena itu, hari ini Ibu akan membahas materi tersebut ya. Simak sampai habis yuk videonya biar kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan di akhir video ini. Buku fiksi dan non-fiksi adalah dua hal yang berbeda ya. Tak jarang orang yang belum memahami apa perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi ini. Padahal, untuk membedakan buku fiksi dan non-fiksi ini cukup gampang loh. Satu di antaranya, perbedaan buku fiksi dan non-fiksi bisa ditinjau atau bisa dilihat dari bagian isi buku. Fiksi berarti tidak nyata ya, rekaan, imajinasi, ataupun khayalan. Cerita rekaan ini biasanya bisa bersumber dari imajinasi dan khayalan dari sang penulis loh. Contoh buku fiksi ini seperti novel, komik, ataupun cerpen. Unsur-unsur buku fiksi ini meliputi tema, tokoh, alur, konflik, latar, amanat, sudut pandang, ataupun penokohan. Contoh buku fiksi seperti yang ada di samping ya, Sang Pemimpi. Novel Sang Pemimpi ini adalah sebuah kisah persahabatan yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Penulis menggambarkan bahwa cita-cita memang harus diwujudkan dengan tekad yang kuat. Novel ini mengangkat betapa sulitnya mendapatkan pendidikan yang layak di tanah Belitung. Buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi ini adalah buku yang berisi cerita yang benar-benar terjadi atau langsung, atau bisa juga berisi tentang ilmu pengetahuan. Buku ini ditulis dengan memaparkan fakta sesuai kenyataan ya. Contohnya dari buku non-fiksi ini seperti LKS, buku pelajaran, ataupun buku sejarah. Unsur-unsur dari buku non-fiksi ini ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, ataupun koda. Tahukah kamu apa sih perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi? Kalau buku non-fiksi ini biasanya bersifat berdasarkan data, berdasarkan real ya, tidak boleh sembarangan, dan biasanya mengandung banyak sekali informasi di dalam buku tersebut, dan bahasanya juga lugas. Kalian tahu nggak sih apa sih bahasa lugas itu? Bahasa lugas adalah bahasa yang memiliki makna yang tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan konsep asalnya. Sedangkan buku fiksi biasanya berdasarkan cerita buatan atau bersifat imajinatif seperti khayalan-khayalan tersendirilah, dan biasanya buku fiksi menggunakan bahasa kiasan. Pasti kalian juga belum mengerti kan apa sih bahasa kiasan itu? Bahasa kiasan, bahasa yang memiliki makna yang telah mengalami penambahan seperti yang berdasarkan perasaan seseorang atau pikiran seseorang terhadap suatu hal. Seperti itu. Jadi, lebih suka baca yang mana? Ayo, lebih suka baca buku fiksi atau baca buku non-fiksi? Kalau kalian lebih suka baca buku fiksi, tentunya buku fiksi bisa mencegah depresi dan mengurangi stres loh. Karena di dalam buku fiksi ini, kalian bisa menemukan cerita-cerita yang menarik dan juga lucu. Dan dalam buku fiksi ini juga bisa meningkatkan kemampuan mengolah emosi kalian loh. Seperti di saat kalian sedang membaca buku, kalian mulai merasakan emosi marah, senang, ataupun kalian juga bisa dibuat menangis oleh buku fiksi ini. Buku fiksi juga bisa meningkatkan empati kalian loh. Jadi jangan
malas-malas untuk membaca ya. Dan jika kalian lebih suka membaca buku non-fiksi ini bisa menambah konsentrasi kalian terhadap pengetahuan sesuatu yang ingin kalian ketahui dari buku tersebut, dan juga menambah pemahaman kalian terhadap sesuatu yang kalian baca itu ya, seperti itu. Dan untuk tugas hari ini, kalian bisa merangkum apa yang sudah kalian pahami hari ini ya. Dan kalian bisa membuat peta konsep terkait buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Dan yang terakhir, bacalah satu buku fiksi, lalu tentukan alur dari buku fiksi tersebut yang sudah kalian baca ya. Tetap semangat! Bagaimana sampai sini? Apa kalian semua sudah paham? Jika memang sudah, bisa langsung mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi ya. Semangat belajar!